Gue kira lo pakai cara orang lama, ternyata lo pakai cara yang agak modern ya. Enggak, gue ada agak modern. Gue udah abis ini kan, operasi mata kan. Oh wow. Diganti kamera mata gue. Lensa mata lo berapa megapiksel? 128 megapiksel. Wow. Cuma karena udah kebanyakan main game turun, jadi buram. Weh, Lah, waduh. kita bakal ke ini Matador. Percobaan berikutnya. Wah, ini dia. Saya suka yang penuh semangat seperti ini. Akan berputar kembali konsep. Masih bermain. Tabrakan kedua. Masih gagal saudara-saudara. Apakah akan mencoba untuk yang ketiga kalinya? Pas banget pakai badak ya. Unicorn badak. Harusnya skin badak kayak itunya di ini. Di mobilnya. Ya apa yang ada badaknya. Emang ada ya? Yang ada tanduknya. Emang ada ya? Nggak ada. Maksud gua kalau skin mobil ada yang sampai bertanduk gitu, wah itu seru banget cuy. Ngeri juga orang ketabrak sama gituan ya? Yoi, nabraknya. Tapi kan nggak ini juga ya. Kalau mati ya pasti pas kelindesnya, nggak mungkin nancep di tanduknya juga kan. Untung sih nggak terlalu realistis banget ya. Kalau terlalu over realistis, betul. Ngeri juga sih nontonnya sih. Sama kayak motor tuh yang bannya 2. Iya. Ternyata kalau lo pecahin satunya juga ikut pecah. Oke. Sabar. Jadi bannya luas banget dong. Iya, wah gokil, ini bakal diterusin ternyata. Wah, dikejar. diudek Balas dong dendam. kawenya. Balas Satu dendam. lagi bos, satu lagi konsep. Sekali lagi, let's go. Kamu bisa IND, aku mendukung IND kali ini. Hajar satu pemain lagi yang ada di kompon ini. Ada konsep yang tersisa. Lu di awal-awal kejar teman-teman gua, awas aja ya lu. Gua gerebek kali ini compound lu, dikejar doang gua dari tim KOG. Tinggal satu lagi yang bertahan. Panik. Guys, tolong guys, minta maaf guys. Gua gak sengaja guys. Bukan gua. Tapi digerebek kali ini. Konsep bakal dibaju dapetin 2. Tapi sayang sekali gak ada backup konsep. Digerebek tapi perlawanannya tidak ada bagus cover. sih. 2 orang dinokin loh. 2 orang dikenokin. Kalau dia tadi sempat naik ke atas, reload dulu bisa dapat 4-4-nya itu. Bisa. Kalau dia benar-benar ya. stabil lah, tenang lah permainnya ya. Wah, Valdus kayak mana? Ada. Gue kira Valdusnya nggak ada. Di high ground ada ternyata. Tampaknya dari San Martin cukuplah untuk menampung 3 tim kali ini ya. Apakah akan terulang kejadian kayak kemarin? Biarkan T1 dan juga Nova yang melakukan fight. Sementara Valdus menjadi pria yang gentle untuk membiarkan kedua tim ini menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Iya, kita bakal lihat kayaknya pergerakannya juga pelan-pelan. Pergerakannya mulai menuju ke arah zona. Banyak nabrak tengah loh pasti. Ini banyak banget nabrak tengah. Mungkin mereka juga menebak circle bakal ke arah San Martin ya. Karena balik lagi, tebak-tebakan tuh nggak ada ilmunya. Betul. Tapi kita bisa mempersiapkan. Ketika gue masuk ke posisi ini, gue nebak kurang lebih circle mungkin ada 3 atau 4 opsi. Tempat opsi dari 4 ini yang mana paling enak gue ambil tengah-tengahnya di mana? Ya, jadi prediksi gitu. Bukan ilmu khusus untuk tahu kemana zona akan bergerak, zonanya ngecil kemana. Kita lebih ke gitu. siap aja, simulasi gitu kan. Betul, dan jam terbang, pengalaman. Saking seringnya atau misalkan lo sering banget nih main PUBG Mobile, lo sering banget ikut turnamen, apalagi turnamen-turnamen official dari Tencent kayak gini. Pasti lo udah bisa lo punya kemampuan ya, yang lebih dibandingkan player-player lain untuk kira-kira memprediksi. Walaupun nggak akurat-akurat banget lah, kayak mungkin 40% lah, 40% atau 30%, lu bisa prediksi circle-nya akan bergeraknya ke arah mana. Iya, karena baik lagi ya, tebak-tebakan, gambling itu nggak ada ilmunya. Yang kita bisa kontrol adalah kepastiannya di peta, di mapnya, dari informasi kita miliki, itu baru pasti. Intinya kepastian ya. Betul, kalau nggak ada kepastian, jangan macam-macam. Oke, dan ini dia belum pasti selamat, tapi mereka rotasi, macam-macam kan? Ketembak sama Armjon. Karena belum pasti, mereka udah keburu. Betul. Udah keburu apa ya? Percaya mereka. Betul. Maksudnya percaya dengan diri mereka sendiri gitu ya. Yes. Bahwa rotasi yang mereka jalankan itu aman. Betul. Tapi ternyata ini render kayaknya dari POV-nya Armjon. Ya, karena Armjon percaya ada orang tapi ternyata halang ya. Baik lagi, kita jangan pernah percaya kalau belum pasti. Mempercayai sesuatu yang belum ada kepastiannya. Itu dia, ngeri itu, ngeri. Impressive ya. Suka nyesel kan yang di ujung-ujungnya. Emang penyesalan itu datangnya belakangan Di akhir biasanya. Di akhir. Kalau penyesalan datangnya duluan, orang gak akan ada yang terjebak. Armjon terlalu nikmat sepertinya memberikan tembakan ke depan sampai lupa harus nutup badan dia dari arah-arah lain. Betul, untung Armjon belum sempat nyesel ya. Dia terlalu open di arah high groundnya. Karena baik lagi, penyesalan kalau kita taunya di awal, itu kita pinter namanya. Langsung memberhentikan penyesalan kita. Enggak, lo ada apa Flo hari ini Flo? Enggak apa. Kayak analisa lo tuh kayak menjurus ke arah-arah real life gitu loh. Karena gue pengen viewersnya belajar sesuatu juga. Nggak cuma tentang game doang ya, tapi lebih ke real life juga. Kan lumayan, kalau ibaratnya satu batu
bisanya kenanya 2 burung langsung. Wow. Kalau lempar. Kayak yang lo bilang waktu itu ya di Vikendi ya, ngelempar batu gitu. Ya, kenanya 2 Kenanya burung bom sekaligus. ternyata kan. Oh, bom ya. Iya, kalau di sini kan ngelempar granat kenanya 2. Kayak Iya. tadi kan BTR ngapus RRQ Ah, kena 2. umpamanya kita ganti ya. Apa? 1 granat kena nokin 2. Oke. Jadi gue sekali nge-cast di PUBG Mobile, langsung dapatnya 2 topik sekaligus. Oh wow. Nganalisa PUBG Mobile, Real life juga. real life juga. Wah, itu dia yang harus gue pelajari ya. Karena biasanya insight-insight gue tuh masuknya kemarin sih di PMCO. Makin kesini kayak insight real life gue tuh kayak berkurang gitu. Kenapa tuh? Nggak tahu sih bro. Mungkin Kayak- lagi momennya aja ya. Ya lagi momennya aja. Kayak nggak tahu kayak wah gitulah pokoknya susah. Kita kenapa hari ini sumpah? Lu ketawa kayak lu ngerti apa yang gue maksud gitu loh bro. Kayak ngerti sih, Oh, tapi ngerti ya? Masa gue mau Nah, itu gua backstage aja lah ya. ngomongin Itu backstage aja lah ya. Backstage lah. Oke. Teman-temannya mampir mungkin juga denger juga sih. Oke guys, back to the beat, back to the game. Bigetron masih di arah Pekado, sementara Morph Team masih bermain di arah Gereja Cumacera. Dan kayaknya dari Nova mereka udah mulai melihat pergerakan dari tim-tim lain. Karena tayonya nyangkut, tidak sampai ke ujung tadi, agak sedikit tersendat. Mungkin karena terlalu ceper tayonya. Jadi Betul. begitu ngelewatin satu polisi tidur, nyangkut sedikit. Nyangkut dia ternyata. Dan kita bakal pergerakannya juga kali ini dari tim TSM ya, menahan beberapa rumah-rumah di daerah open field. Ini tempat enak juga untuk memotong pergerakan orang lain. Jadi mereka nggak bisa jalanan. Betul. Mau nggak mau harus lewatin gundukan pasir. Yes, apalagi kalau lu lewat gunungan pasir itu beresiko banget. Terutama buat mobil-mobil yang ceper. Kayak Buggy. Bagi masih bisa lolos. Mirado yang ngeri. Mirado yang ngeri. Karena kalau ngelewatin satu gundukan dan gundukannya itu terlalu mepet, ya udah nyangkut itu Miradonya. Kalau bagi bukan nyangkut, muter mobilnya. Oh bener. Habis lompat dia turunnya tuh nggak imbang kan, Licin bannya kan. ya? Muter biasa itu gue ngeri banget sama pas. Ngedrip gitu. Itu gue sampai bete banget lagi mau kabur lewat gundukan muter. Bagi gue langsung bilang wah we lost sudah. GG guys. Pokoknya bagi nyangkut sama Mirado nyangkut itu bahaya banget. Wah, Armjon terlalu berani untuk Tumbang membuka posisinya Armjonnya. dia. Tanpa pengecekan terlebih dahulu tiba-tiba ada Nova yang melakukan rotasi. Udah ya. Udah jadi kotak masih ditembakin aja. Kayaknya ada dendam khusus nih dari Nova ke arah Valdus. Iya. Kayaknya nembak-nembakin kotak bukan pertama kali kita lihat ya. Iya. Itu kita lihat di ini. SA versus saya. Scream, inget banget gue tuh Scream Internasional SA versus saya Iya. yang di apartemen merah. Oh mungkin dia nggak butuh looting pas, kotaknya ditembakin dihancurin juga. Oh, kotaknya hancurin aja lah Kata ya. dia, gue nggak butuh looting, dihancurin kotaknya. Looting dari orang lain tidak baik, mendingan looting dari rumah-rumah yang kita lihat. Wah. Jangan makan hasil orang lain gitu. Wow. Kita lebih ke apa ya, usaha sendiri. Moto hidupnya tinggi sekali Nova ini ya. Tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain, tapi Martin sudah mulai terpantau. Wah, Free dibalas shoot dari dendam, Gudar. men. 1 down, ini mungkin bakal 2 yang down, berlari di arah open field dan langsung dipulangkan begitu saja 2 pemain Nova menuju ke arah lobby. Dendam dari Valdus lebih menyakitkan daripada dendam-dendam yang ada di sinetron ternyata. Betul banget, tampaknya kali ini kita bakal ada pergerakan dari tim Nova Ketemuan mengambil lagi high nih. ground, bakal adu-adu dengan Velmont, dapatkan Velmont trading kali ini ternyata kepalanya ketahuan bakal nembak dan Vampir ternyata nggak abadi. Vampir bisa tumbang juga kali ini. Velmont bakal menumbangkan si Vampir OP kali ini. Tinggal 1 pemain lagi nih. Apakah Velmont bisa maju ke depan sana karena tembakan boom. Cakep. Oh, speechless Satu kata, cakep. Kena langsung, kenok langsung dan ternyata dari tim Nova yang tadinya hampir dipulangkan karena lobby malah sekarang yang unggul banget Ini dari blind spot. Martin spray down dapatkan 1, dapatkan 2 kali ini dapatin 2. Martin memulangkan tim Nova godlike. Pinter banget ya nyari blind spotnya. Pas banget Nova lagi atur strategi ulang karena mereka harus nge-revive dan healing dulu. Tiba-tiba ada satu daerah yang tidak terdeteksi dan Bigetron bakal fight dengan tim Secret. U-Hike sendirian di arah perbukitan langsung dipus sama 2 pemain Bigetron. Rata sudah 1 pemain mereka dan masih ada pemain di belakang U-Hike ternyata. U-Hike sudah tidak bisa selamat lagi, hanya menyisakan 1 lagi di arah perbukitan dari tim Secret. Ada Rex ternyata yang saat ini mungkin bakal dikejar, tapi backup dari sebelah kanan juga sudah mulai berdatangan. Microboy mendapatkan 1 pemain lagi dari tim Secret. Iya, kita bakal ada Team Secret. Tampaknya udah mulai tumbang juga, tinggal 2 player yang tersisa kali ini dari Aishus dan juga Matoy. Pemain jarak jauhnya sisanya kali ini ya. Yes, pemain-pemain yang ada di jarak jauh
tidak bisa menyelamatkan dua pemain mereka yang sudah mengamati daerah perbukitan terlebih dahulu tadi. Sangat-sangat disayangkan ternyata. Dan tadi kalau nggak salah ada RRQ juga yang satu pemain mereka kenok. Beer 11 tadi terkenok ya. Kenok begitu saja dan bakal langsung di backup sama pemain RRQ yang lainnya. Tapi dari TSM kayaknya nggak ingin melepas posisi dari RRQ karena mereka berada di area lower ground. Betul. TSM ada di high ground. Ini keuntungan kalau mereka pengen komit untuk menuju ke arah RRQ. Tapi kayaknya dari mereka juga pingin ngambil compoundnya terlebih dahulu daripada berada di arah bukit yang open field ini. Minimal ya 3 orang ngisi compound, 1 orang bermain di open field di atas ya. Tapi baik lagi itu bakal dilihat ketika nanti TSM sudah lebih stabil permainannya. Betul. Sudah secure compound, sudah menentukan juga lawan ada di mana. RRQ pun nggak mau macam-macam, dia nggak mau nekat high ground mengingat ada tim di seberangnya tim TSM. Ada Yudu, jadi mereka nggak mau coba untuk perang di atas high ground yang terbuka banget. Nah ini dia beberapa replay tadi, Velmot sangat baik ya. Granatnya lo lihat. Ini. Aduh, Ya, nggak masuk. Di-skip. Padahal itu Wah. punchline-nya cuy. Itu punchline-nya men. Wah, sayang banget men. Itu granatnya Itu kayak lagi stand up comedy. Pas punchline yang lu skip. iklan. Tinggal tiba-tiba ketawa-tawa semua. Oh iya. Jadi tuh ya, kepotong orang ketawa tiba-tiba. Jadi apa perbedaannya dari ketawa semua? Terus perbedaannya apa? Padahal titik baliknya Valdus nge-counter posisi Nova tadi itu pas granat tadi tuh. Sorry, kebalik. Nova pas sedikit mengatasi daerahnya Valdus tadi tuh. Nah, Granat iya. kena, satu orang kenok, reset kan mereka healing, baru blind spot dari arah sebelah kanan. Wah, sayang banget tadi nggak masuk ke dalam replaynya. Tapi nggak apa-apa. Kita fokus lagi karena OR juga akan melakukan fight dengan tim Chelsea. Iya. Satu orang doang loh. Satu orang doang bertahan kayak ini dan kita bakal lihat dari tim Yudu ya, tampaknya compoundnya terlalu kecil buat mereka bakal langsung rush ke arah tim TSM yang berada di high ground. Compoundnya akan kembali diisi oleh tim Yudu, kali ini langsung diisi buru-buru tanpa TSM bisa memberikan perlawanan sedikit pun karena TSM udah pindah ke arah atas high groundnya. Dari Zigot kali ini bakal tertahan, mobil meledak dan dia bakal coba untuk kembali melakukan healing dulu dengan jumlah bandage terbatas. Tapi Golden Mirado langsung dinaikin dan langsung cabut kali ini. Sultan yang beda. Wah, kenok tapi Sultannya men. Sultan Flow, tapi kalau ditembak jatuh dia bukan gara-gara tembak. Oh, dia ketembak dia panik lompat dia. Oke. Berarti bukan gara-gara Golden Miradonya, gara-gara dia yang panik ditembakin sama orang, dia lompat dari mobil karena mobil udah mulai berasap kan. Masih di balik pohon nih. Saling nge-cover satu sama lain dan wah gila, Drex langsung ambil bagian tinggi dong. Wow, free shoot. Langsung free shoot kali ini. Ya udah nih hilang sih. Jonathan juga bakal hilang harusnya. Dan Jonathan bakal ngumpet di balik rumput atau rumputan dan bakal tumbang juga kali ini. Menyisakan jumlah anggota TSM yang sangat terbatas pada game tinggal lainnya. satu harusnya TSM tuh. Kabur ya lagi ya? Apa tinggal 2 ya TSM ya? Tinggal 2 ternyata. Dua. Zigat sama Jonathan yang diambil. Tinggal Clutch God sama Neo. Iya, dua-duanya kabur tadi ya. Yang udah Betul. kabur, dua ketinggalan mobil meledak tadi kan. Yes, dan satu orang yang matinya agak konyol sih tadi. Ya nggak salah sih lompat dari mobil karena panik kan, tapi momennya itu loh tidak pas ternyata. Dan kita sedang melihat Morph Team yang sudah berada di arah-arah sekitar ini, arah mana sih? Minas Generales ya? Minas Generales kini ataupun di daerah Jangkiar ataupun di daerah open field pegunungannya ya. Betul. Ini bakal jadi pertempuran cukup berdarah dari tim OR dan juga tim Morph, mengingat ini mereka memperebutkan high ground dan juga compound tepat di bawahnya mereka. Betul, nggak boleh lengah sih. Belakang mereka tuh high ground, tebing-tebing gunung malah ini bisa dibilang. Gunungnya udah dikuasain sama OR. Dan wow, akan menembak box gaming yang ada di arah open field. Spray langsung proning shoot yang sangat baik dari pemain-pemain Morph. Dua pemain mereka ngepron dan langsung komit dalam memberikan press ke arah tim box. Iya, kita bakal pergerakan dari tim Morph pelan-pelan bakal nembak ke arah bawah. Spray down ke arah tim box yang lagi free banget rotasi dan ternyata belum meletup mobil. Tapi kita bakal wah, RDS ya. Kenok gak sih? Enggak kenok. Itu BTR yang kena. Iya, Oke. Kaget pas banget lo tiba-tiba ada kill feed yang muncul dan BTR sedang dalam tekanan. Mereka bakal menghadapi Valdus, bakal menghadapi tim Secret. Mate berada di bagian atas akan langsung lempar granat ke arah bawah, dipantulkan ke arah dinding terlebih dahulu menghindari efek granat yang dilempar sama Mate. Zuxi masih berada di bagian tangga menunggu timing yang tepat untuk melakukan pergerakan juga. Lemparan granat berikutnya dari Matoy akan segera diluncurkan, dipantulkan lagi dan meletup. Namun masih bisa selamat. Ryzen terjebak di bagian atas. Harus nekat untuk menyelamatkan Ryzen supaya BTR masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Smoke sudah mulai dikeluarkan juga kali ini. Ada bantuan ke bagian dalam. Zuxi masih dalam posisi proning dan Luxi akan melempar granat balik menuju ke arah Matoy.
Matai pun menghindari daerah tersebut, mengamankan tempat yang lebih nyaman lagi. Dia bakal bermain di pinggir jendela terlebih dahulu. Menghindari Dia ingin fight lompat. kali ini. Dia pengen lompat atau pengen ngelinpik doang ke arah sebelah kanan. Ada pemain yang udah mulai masuk, ternyata masih Zuxi berada di arah pintu. Dan Zuxi masuk ke dalam ruangan sana. Sulap Eko hilang ternyata Matoy. Masih menyatu di tengah smoke yang cukup tebal. Betul, Matoy masih ngebuat juga di dalam semua kali ini menggunakan ninjutsunya tanpa ketahuan. Tapi ternyata Matoy bakal ketahuan sama Luxi yang itu niat banget sih. Dia tahu loh. Iya, dia udah tahu nih orang-orang tuh ngumpet suka di mana ya. Dan Luxi tahu kalau di pinggir situ bisa dipanjat, bisa di stepin. Ya, inilah kelihatan pengalaman beribu-ribu jam main PUBG Mobile. Betul. Ketahuan tempat-tempat orang ngumpet tuh di mana. Yap, dan Morph juga harus bergerak nih Flo. Karena telat gerak sedikit mereka bakal kebokong sama OR. Jadi mereka udah sedikit mengamati pergerakan mereka, udah mulai nge-split dua pemain mereka, tapi sepertinya bakal kedatangan tamu yang baru. Ada T1 di bawah mereka persis di dekat OR, di dekat Morph Team juga. Lemparan granat dari KND juga berhasil mendapatkan encore dari tim Mega. Terlalu banyak angle yang dikontrol sama tim OR. Mereka ngelihat ke arah Chels, mereka ngelihat ke arah T1, mereka ngelihat ke arah Morph. Pintunya udah dimainin lagi, buka tutup lagi pintunya. Ternyata kali ini Mega bakal melakukan fight dengan tim IND. Encore sudah tersungkur, smoke setup dilempar satu persatu untuk menyelamatkan Encore dari kematiannya. Tapi dapatkah dia mundur kali ini? Karena dia berada tepat di lempengan antara tim Mega dan juga tim IND. Mereka juga sangat susah untuk nge-revive dia karena terlalu open dan tampaknya benar nggak bisa terlalu lama untuk ngejagainnya. Vex itu bakal mengeluarkan juga Kardia dengan kali 8 dicolok langsung ke karnya. Yang lebih diuntungkan kali ini ada tim IND di mana mereka berada dalam zona, tim Mega yang nggak masuk dalam zona. Tapi kita ngomong-ngomong perang, ternyata BTR juga bakal perang di ujung zona. Zuxi terkena tembakan juga di Godar, bakal tumbang, kenok. Yeonjun bakal kenok juga bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Yes, bakal dipulangkan ke arah lobby oleh Luxi kali ini ya. Lemparan bom, dar. Untung mantul. Untung nggak langsung meledak loh. Betul. Itu kalau lemparnya perfect timing. Dar, 2 orang kenok dari BTR. Betul, tapi ini masalahnya ada yang nge-flank juga dari T1 bakal melempar granatnya lagi menuju ke arah Bigetron. Dua pemain mereka sedang dalam posisi yang terhimpit kali ini, sementara Microboy menjaga angle bagian belakangnya. Ada beberapa backup fire juga yang sudah mulai dikeluarkan namun belum menjatuhkan satupun pemain dari tim T1. Dan Yudu berperang di arah yang lain, Clutch God langsung diamankan begitu aja. Neo juga terjatuh, Yudu berhasil mendapatkan 2 pemain. Begitu saja, sudah menambah pundi-pundi poin lagi untuk tim mereka. Granat setup yang lagi-lagi belum mendapatkan pemain-pemain dari Bigetron, tapi Ryzen masih dalam posisi kenok dan butuh diselamatkan. Lemparan granat berikutnya ditujukan lagi ke arah BTR, meletup dan untungnya tidak memberikan damage yang terlalu besar menuju ke arah Ryzen. Ya, lemparan bertubi-tubi, berapa banyak granat yang dipunya sama T1 coba? Harusnya udah habis sih ya. Harusnya udah habis, tapi kita bakal dari BTR masih bertahan juga di daerah permesinan mereka. Dari T1, 3 orang lagi bertahan, lemparan molotov kan ini tampaknya bomnya udah habis. Bomnya udah habis, zona pun mulai menghimpit juga pergerakan mereka. T1 yang harus naik ke atas high ground. Gantian BTR nih kalau mau nyayur ke arah T1. Ya, silih berganti mereka menguasai daerahnya. Mobil akan diledakkan terlebih dahulu sebelum memberikan efek yang lebih dalam ke arah Bigetron. Ryzen juga masih bisa diselamatkan. Kali ini BTR masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Dijadikan forting, ternyata mobil yang sudah diledakkan kali ini. Bigetron unggul sih, karena mereka dari arah high groundnya dan mau kemana lagi kamu nak? Hanya bisa bertahan di arah broken wallnya saja. Sudah gantian kali ini. Kita bakal lihat dari tim yang dicoba tabrakan dengan tim Mega. Langsung dihajar Shake-nya. Nggak dikasih ampun, dijepit, ditahan, dikunci, dan ditumbangkan kali ini. Tim Mega bakal pulang ke arah lobby di posisi ke-14. Satu orang di dalam Shake digoyang 3 orang dari luar. Angkat tangan. Udah tidak bisa Anda lagi. sudah terpojok. Anda sudah dikepung. Tinggal dikasih tepung. Udah gak bisa gerak kemana-mana lagi sih itu. Udah posisi kepres parah. Dan tampaknya T1 kali ini yang terpres juga oleh tim BTR yang tepat di ujung fight kali ini. Tapi OR yang paling diuntungkan. Tinggal menunggu, tapi Morph lihat ya. Enak banget. Seenak apa Morph? Seenak-enak kayak enak dah itu tinggal dah. 3 berarti ya? Tinggal bertiga ya. Zai, Jax, Sino. tiga ya? Frenzy-nya udah dipulangkan ke arah lobby ternyata. Tapi mereka harus menghadapi tim RRQ yang akan masuk ke arah pertahanan dari Morph Team. D2E bergerak ke depan Morph dan langsung ditembak dan mundur. D2E-nya nggak jadi ngambil tempat dari Morph karena ada covering fire tadi untuk menyelamatkan compound atau defense area mereka. Diusir mundur semua tim yang ingin menuju ke arah Morph Team. Tapi Yudu juga bakal bergerak. Namun di kamera utama kita, Mavi masih ingin mendapatkan beberapa pemain yang ada di bagian lower groundnya. Tadi Bigetron yang diincar untuk masih bisa selamat. Virus sudah terkenok, masih ada Jill di arah dari traktor, dari truknya. Dari BTR bakal nge-finish juga satu player. Zuxi dapatkan satu kill tambahan, lemparan bom dapat ke arah Microboy. Dan juga Zuxi kali ini frontline dari tim BTR tertangkap oleh bom yang sangat apik. Jadi bakal dari Ryzen juga Luxi bakal coba nge-backup dari sisi belakang.
Kali ini kita bakal lihat dari BTR juga dia hajar dari sisi belakang. Tinggal Ryzen bertahan seorang diri. Dapatkah dia menahan gempuran tim-tim lain juga? Super Manggis! Bakal dipulangkan karena lobby di posisi ke-11 pada game kali ini. Sayang banget Bigetron kebokong dari belakang. Itu emang angle yang susah dijaga sih. Depan ada, belakang ada. Maju kena, mundur kena. Udah susah itu. Udah susah banget buat Ryzen ya. Nice try buat Bigetron Red Aliens. Kali ini masih ada Morph Team yang bertahan. Mereka mendapatkan circle yang kelima. Bergantung dengan circle ke-6 nih. Karena Blue Zone kelima udah mulai bergerak. Circle ke-6 ke arah mana? Kalau masih ke arah Morph, ini tempat yang enak banget buat Morph. Karena di belakang mereka Yudu dan RRQ yang bakal perang terlebih dahulu. Morph tinggal menjadi pelakornya aja. Iya, kita bakal lihat pergerakan dari tim RQ ya. Mereka melihat BTR mati, ini kesempatan mereka untuk kembali mengambil tahtanya. Betul. Tinggal bagaimana mereka memainkan ronde kali ini. Dan tim Yudu cukup nyayur ya, 7 kill, IND juga 6 kill. Ini banyak banget kill untuk jadi sepanjang game ini pas. Ini game yang benar rusuh banget dari awal sampai akhir. Tapi kita ngomong rusuh, Morph masih bertahan juga sampai dengan circle kali ini ya. Betul, bahkan Yudu tidak bisa bertahan lagi. Flow Yudu kayaknya tinggal satu pemain lagi. Dan itu terhimpit banget. Ada RRQ, ada Morph Team ya. Yudu pemain terakhir mereka di pick off, Manparang dipulangkan ke arah lobby. 7 tim tersisa kali ini. Morph sudah berapa kill tadi ya? Gue lupa ngeliat deh. Morph udah berapa kill? Bahkan Morph nggak masuk ke dalam. Iya, belum ada damage dealers yang dikasih Morph di game kali ini. Tapi sumpah, predik circle mereka itu bagus banget. Sampai mereka di circle ke-6, kelima ini dapetin circle. Wow, RRQ bonyok banget men. OR bakal fight terlebih dahulu. Kali ini Scout udah melihat pemain-pemain dari tim RRQ. Hanya tinggal 2 player aktif dari tim RRQ. Sementara Morph tinggal kontrol kedatangan dari OR-nya aja nih. Kalau OR bisa diatasin, Morph bisa sangat tenang untuk di dalam circle sejauh ini. Wah, ini OR pressure banget ke arah tim Valdus. Dari berada di bawah langsung dihajar ke arah bawahnya. Morph masih menjaga posisi mereka ya, masih menjaga area mereka. Tapi dari tim RRQ tampaknya sudah mulai kehilangan player mereka. Satu player ya, Jina di belakang lobby. Betul, masih dilempar-lempar smoke-nya. Berapa banyak smoke? Ada 4, 5. Granatnya cantik kali. Cantik macam bunga itu tadi. Granatnya langsung meletup dan memulangkan satu pemain ke arah lobby. 7 tim tersisa. Box berhasil masuk di tengah-tengah perang yang sudah terjadi juga. Tapi mereka masuk dari jalur bawah. Jadi masih cukup aman juga. Iya, kita bakal pergerakan itu kali ini dapat spray down ke arah seorang Jasin. Dan kita bakal dari box juga bakal langsung mentumbangkan tim Ulu kali ini ya. Pergerakan tim box juga langsung mengambil ujung circle. Tinggal perang dengan tim IND kalau mereka pengen clearing-clearing aja. Tapi Loki bakal tertumbang oleh tim IND yang dapatkan high ground terlebih dahulu. Oh wait, itu 17 di mana sih? RRQ ya? RRQ. Berarti RRQ bakal perang sama Morph bentar lagi. Kalau kita lihat di minimapnya, aduh, Zexinya ketangkep sama Beer 11 terkena lemparan granat tadi. Tapi IND juga akan melempar granat menuju ke bagian bawah. Ada Box Gaming juga, Ernie berhasil ditumbangkan oleh Zexi, oleh Zai. Ada body system yang sangat baik juga. Namun satu pemain lagi kembali ditumbangkan. 2 pemain dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini RRQ rata. Morph masih bisa bertahan hingga top 5 di circle yang ke-6. Iya, kita bakal pergerakan dari tim box juga sudah revive. Morph bagus banget game kali ini. Tinggal bertahan kali ini dapetin 3 kill sampai dengan circle ke-6. Kalau dia dapetin WCD yang gila banget ya. Ini bisa dibalikin keadaannya oleh tim Morph kalau dia bermain gemilang di beberapa game terakhir ini. Oke, Vimai juga bakal melempar granat lagi menuju ke arah IND. Smoke setup juga sudah mulai dilempar kali ini. Ada 40 peluru, ada extended ternyata di arah M4-nya. Mengamati daerah IND dengan sangat baik. Namun di bagian kiri ada Valdus. Ada satu sisi yang harus dikontrol juga, namun Zexi tertangkap kali ini. Viru mendapatkan satu pemain dan ada trade knock antara OR dan juga Morph Team. Scout dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Kali ini poin tambahan untuk Morph Team. Dari bagian belakang berhasil diatasin. Tinggal di bagian depan dari Morph Team kali ini. Betul banget, dari Morph juga bertahan dengan 3 anggota mereka. Masih bertahan juga, 2 kali ini ya. Kita bakal lihat pergerakan mereka pelan-pelan mulai menahan gempuran tim-tim lain juga. Masih ada 4 tim lain selain Morph. Dan juga masih ada 15 orang lainnya. Sudah berhasil di revive Jexinya. Oh, ada Mavi tapi. Ada Mavi tapi yang bakal nge-flank ke arah sebelah kanan. Satu pemain berhasil ditumbangkan. Kali ini bakal memberikan informasi. Satu orang bakal bangkit. Langsung nembak menuju ke arah bangkai dari mobilnya. Morph masih bisa bertahan. 5 poin kill dikumpulkan oleh Morph Team. OR rata begitu saja. Iya, kita bakal dari Morph juga dapatin tempatnya cukup enak. High ground kali ini, tinggal bermain agresif meng-clearing areanya. Dari Valdus juga bakal hajar-hajaran sama box. Dimana Valdus sudah bonyok banget. Tinggal jumlah anggotanya yang sangat terbatas kali ini. Break bakal langsung melakukan healing. Martin bakal spray down. Dapatkan seorang break yang udah sekarat. Tapi dapetin 2. What a nice play dari Martin. Membalikkan keadaan. Tapi tampaknya Martin gak bakal bertahan terlalu lama. Bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Dan box bakal bertahan. Top 3 untuk Morph kali ini. Men, masih ada Pimai ternyata di belakang yang bisa nge-cover perjalanan dari Valdus.
3 tim tersisa. Morph sudah mulai menyebar 3 pemain mereka dan akan mendapatkan supply. Jaxi bahkan mendapatkan 1 pemain dari Ende langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Belum pulang ternyata. Masih knock 2 pemain tersisa. Ada pemain dari tim YND juga yang sudah mengamati pergerakan dari Morph. Namun No Mercy juga berhasil mendapatkan 1 pemain dari YND. Slayer dipulangkan menuju ke arah lobby. Dapat reset armor dan juga helm untuk Morph team. Itu ada apa di dalam sana selain vest dan juga helm? Wow. Bakal langsung maju dan kita bakal dari Loki juga bakal langsung lempar bom ke depan, tapi kita bakal dari seorang nomor si bakal tumbang kali ini. Box tampaknya punya posisi yang enak banget dan jumlah anggota yang lebih banyak, tapi 2 bakal knock kali ini dan break. Tersisa 1 player dari tim Morph untuk bertahan hingga akhir. Kita bakal lihat apakah Jaxi kali ini dapat mengambil role untuk solo chicken. Yoi, apakah bisa Jaxi kali ini karena No Mercy masih knock dan masih berusaha untuk diselamatkan. Ternyata Loki bakal ambil flank dan menuju ke bagian dalam dari smoke-nya. Spray bertubi-tubi, spray through the smoke dari box menuju ke arah kanan dan kirinya. Ada Yende yang keluar ternyata. Fokus dari box akan pindah dan No Mercy pun terpick oleh seorang Brick. Dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Hanya menyisakan 1 pemain terakhir yang masih bertahan di balik box. Namun Yende juga bakal mengganggu dari arah sebelah kanan. Harus fokus box. Mau kanan atau kiri. Granatnya berhasil mendapatkan 1 orang. Slayer memberikan distraction yang bagus untuk memberi kesempatan Morph bertahan hingga sejauh ini. Aduh, kelihatan dan ditembak. Dipulangkan ke arah lobby. Morph berada di posisi ketiga. Iya, sayang banget dari Morph nggak bisa bertahan hingga akhir, tapi kita bakal lihat kali ini fight antara tim YND dan juga tim Box bakal berlanjut. YND tinggal 1 player lagi bertahan. Stax mendapatkan 1 knock juga ke arah seorang break. Belau 3 player dapatkah Stax mengembalikan keadaan? Kita bakal lihat Stax bakal maju mengeluarkan AKM dia, bakal langsung ngokang ke arah tim Box, bakal nembak dan dapatkan seorang Louis, tapi Box dia nggak bakal bertahan terlalu lama. Box bakal dapetin WWC di pada game kali ini. Box Gaming fighting. Gokil. Box mereka masih berempat sih. Berempat sampai akhir ya. Betul, dan semua fight-nya itu ada di bagian high ground. Jadi di bagian bawahnya itu box enak banget tinggal naik. Betul, makanya setelah clearing Valdus itu bawah udah kosong banget. Dia pinter banget sih, keputusan mereka untuk hajar semua tim di bawah tuh bener banget. Membiarkan tim di atas fight dia nggak bisa kelihatan, dia akhirnya datang untuk nge-sweeping doang. Tapi tadi bagus banget yang dilakuin sama Morph, ngehajar RRQ dan ngasih jaraknya supaya nggak terlalu jauh antara RRQ dan juga Bigetron. Itu dia, betul banget. Dia menahan